Ya, shalom buat kita semua. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, selamat pagi. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat campur tangan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Dan kami mengucap syukur kalau pagi ini Kau bangunkan kami atas dengan tidak kurang suatu apapun juga. Bapa, kami rindu diberkati dengan firman-Mu. Tolong hamba-Mu ini agar bisa menyampaikan firman ini dengan baik. Dan banyak orang bisa diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi saya menyapa Bapak dan Ibu saudara sekalian. Shalom. Senang kita bisa bertemu pada pagi hari ini di ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan itu firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai ke-24. Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai ke-24 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, sekali lagi saya mau menyapa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tapi sebelum kita memasuki firman Tuhan pada pagi hari ini, permisi. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebenarnya apa sih pekerjaan yang biasanya kita lakukan dengan sepenuh hati? Lalu, mengapa kita lakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati? Oke, baik. Simpan dulu ya jawabannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tema renungan pada pagi hari ini adalah kerjakanlah dengan sepenuh hati. Firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Di jemaat Kolose, Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan oleh sebab itu mereka telah menanggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Paulus juga menolong jemaat Kolose untuk mengetahui karakteristik dan dari manusia baru tersebut. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa Injil itu memiliki kekuatan untuk menyelamatkan, juga untuk mentransformasi, tidak hanya menginspirasi. Dalam perikop yang kita bacakan di sana, kita juga menyaksikan bahwa bagaimana Injil mentransformasi kehidupan di dalam rumah tangga dan juga kehidupan di dunia kerja. Hubungan antara anggota keluarga, suami dan istri, anak dan orang tua, tuan dan hamba. Hubungan itu hanya akan selaras dengan firman Tuhan jika semua yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di ayat ini Paulus juga menasihatkan orang percaya untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayan kepada Tuhan. Bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita. Karena di ayat yang ke-24 dari perikop ini, di situ dikatakan bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan untuk Tuhan kelak akan mendapatkan upah. Saya ingin membagikan setidaknya ada 3 dampak jikalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dampak yang pertama, hal itu mengingatkan kita bahwa hidup ini bukanlah tentang kita. Pekerjaan yang sedang kita kerjakan semata-mata itu bukanlah tentang kita. Ketika kita melakukan sesuatu, misalnya membangun usaha, bekerja di kantor, mengajar, melatih orang, merawat pasien. Nah, pekerjaan-pekerjaan lainnya, kita tahu bahwa hal itu tidak hanya bagaimana agar usaha menjadi besar dan semakin maju, atau karir kita semakin melonjak. No, tidak.
Bukan seperti itu caranya. Tetapi bagaimana agar di dalamnya Allah dimuliakan. Berita penebusan di dalam Yesus Kristus itu dapat disaksikan. Serta bagaimana agar berkat Allah itu dapat dinikmati. Tidak hanya oleh kita, tidak hanya oleh keluarga kita, tetapi juga oleh orang lain. Melalui apa yang sedang kita kerjakan. Dampak yang kedua, jikalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, kita melakukannya dengan ringan hati, bukan? Dengan berat hati, bukan dengan paksaan, bukan dengan hitung-hitungan, bukan juga dengan bersungut-sungut, bukan juga hanya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, saya percaya selama pandemi ini, saya percaya kita semua diharuskan untuk mengalami perubahan. Perubahan dalam belajar, perubahan dalam bekerja, hal-hal yang baru. Dan juga dituntut untuk memiliki kreativitas yang baru di dalam pekerjaan kita. Baik itu sebagai pekerja, mahasiswa, atau apapun itu, juga dituntut untuk memaksimalkan kemampuannya. Sehingga dimanapun kita berada, dia tetap dapat produktif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, dampak ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal itu menolong kita untuk selalu melakukan yang terbaik. Mengapa? Karena proses kita di dalam mengerjakan itu tidak asal. Tidak asal jadi, tidak asal selesai, tidak asal tuntas, tidak asal dapat keuntungan upah ataupun gaji. Karena kita pun tahu bahwa Allah sedang memperhatikan segala sesuatu yang sedang kita kerjakan. Dan apapun itu yang sudah kita kerjakan ini, kita persembahkan sebagai pelayanan kita untuk Tuhan. Sehingga hal ini membuat tempat kerja kita tidak merugi karena kehadiran kita. Tetapi justru mendapat keuntungan banyak dari keberadaan kita di sana. Kesimpulannya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, selama ini yuk mari kita kerjakan dengan sepenuh hati Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Khusus untuk Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, dan saya sendiri yang ada di dalam ruangan ini, yang sedang pusing-pusing dalam mengerjakan tugasnya, tugas sekolahnya, atau pekerjaan apapun itu, mari kita lakukan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran, terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang singkat ini. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu yang sedang berdoa, sedang bergumul untuk dihadapi, sehingga kesulitan-kesulitan demi kesulitan datang dalam hidupnya. Mungkin karena hal-hal yang diabaikan oleh soal hati, soal fokus hidup, sehingga ia tidak pernah merasa cukup, bahkan kekurangan terus-menerus. Sampai hari ini, doa kami ya Tuhan, biar kebenaran yang kami praktekkan, kami mulai dengan segenap hati, lalu fokus kami kepada Tuhan, maka kami percaya Tuhan memberikan upah kepada kami. Berkat-Mu atas kami semua, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom.